Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang dan optik, yaitu mengenai materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Sebelum memasuki topik materi pada kali ini, alangkah baiknya kami perkenalkan anggota-anggota pada kelompok kami, yaitu yang pertama Anissa Rizky, yang kedua Anissa Zahra, yang ketiga Aprilia Bekti, yang keempat Ilham Nanda, yang kelima Siti Nurrahmah, dan yang keenam Farsandila. Kemudian topik yang akan kita pelajari dan kita bahas kali ini yaitu ada 4 topik. Yang pertama mengenai gelombang berjalan, yang kedua fase dan sudut fase, yang ketiga ada gelombang stasioner ujung terikat, dan yang keempat ada gelombang stasioner ujung bebas. Sebelum kita membahas mengenai topik yang pertama, terlebih dahulu kita flashback ke materi sebelumnya, yaitu mengenai gelombang. Apa sih itu gelombang? Gelombang merupakan getaran atau usikan yang merambat. Jadi getaran ini bergerak naik turun dengan membawa energi tanpa harus membawa materinya. Gelombang ini memiliki jenis-jenisnya yang akan kita bahas kali ini, yaitu gelombang berdasarkan amplitudonya yang dapat dibagi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, kemudian kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai gelombang berjalan. Apa sih gelombang berjalan itu? Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Nah, dapat kita lihat pada gambar di video ini, yaitu terdapat 2 gelombang, di mana tiap gelombang itu memiliki amplitudo yang sama. Mana sih yang disebut amplitudo? Apa sih yang disebut amplitudo itu? Nah, amplitudo di sini yaitu simpangan tertinggi pada satu gelombang, atau tiap bukit dan lembah itu simpangan tertingginya itu disebut dengan amplitudo. Di dalam suatu gelombang terdapat simpangan getar gelombang. Dimisalkan saja ada gelombang transversal pada seutas tali AB yang cukup panjang. Pada ujung A kita getarkan sehingga terjadi suatu adanya rambatan gelombang. Nah, dari rambatan gelombang tersebut, dari titik A dan titik B terdapat titik P. Titik P ini berada di tengah-tengah antara A dan B. Nah, titik P itu apa sih? Titik P merupakan suatu titik yang berjarak antara X dari A. Apa sih itu X? X ini yaitu titik yang ada di antara A dan P. Jadi A ini terdapat gelombang, berbentuk gelombang, satu gelombang. Nah, satu gelombang itu ada titik X-nya. Nah, dari permisalan tersebut dapat kita dapatkan suatu persamaan, yaitu Y sama dengan A sin dikali omega T. Dari persamaan tersebut dapat kita turunkan lagi, yaitu menjadi Y sama dengan A sin omega dalam kurung T dikurang X per V. Nah, itu tentang selang waktu perjalanan gelombang dari A ke P adalah X atau V, X per V. Nah, oleh karena itu didapat persamaan tersebut. Dari persamaan kedua tersebut dapat kita ubah lagi, yaitu dengan rumus omega. Rumus omega kan 2pi dikali F, dan K merupakan 2pi per lambda. Sedangkan V yaitu F dikali lambda. Nah, dari rumus tersebut atau persamaan tersebut dapat kita jabarkan lagi dari persamaan 2 menjadi Y sama dengan A sin dikali omega T plus minus Kx. Kenapa sih bisa plus minus? Nah, plus minus ini diperuntukkan atau digunakan salah satunya apabila dimisalkan suatu gelombang itu awalnya gelombangnya itu berbentuk dari atas. Nah, maka
digunakan rumus plus Kx. Nah, apabila gelombang tersebut dimulai dari bawah, maka rumus tersebut akan menjadi minus Kx. Dari persamaan yang telah kita dapatkan, yaitu Y sama dengan A sin dikali omega T plus minus Kx, dapat kita dapatkan suatu persamaan gelombang berjalan. Nah, sebelumnya mohon maaf kami lupa meletakkan rumusnya di dalam gambar di video ini. Itu persamaan gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sin 2pi dikali waktu gelombang atau T kecil dibagi periode atau T besar plus minus X atau jarak titik ke sumber dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Itu merupakan persamaan dari gelombang berjalan. Oke, topik pertama selesai. Kita akan memasuki topik yang kedua, yaitu mengenai fase gelombang, sudut fase gelombang, dan beda fase gelombang. Fase gelombang di sini merupakan besaran yang memiliki kaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Atau fase gelombang ini dapat kita definisikan sebagai bagian atau tahapan suatu gelombang. Kemudian dari fase gelombang tersebut dapat ditulis yaitu persamaan atau hubungannya, yaitu fase gelombang sama dengan waktu dibagi periode plus minus X dibagi lambda. Atau dapat juga kita cari menggunakan fase gelombang sama dengan sudut gelombang dibagi 2pi. Jadi, apa sih fase dalam gelombang itu? Nah, dimisalkan ada suatu gelombang, yaitu satu gelombangnya atau panjang gelombangnya ada 2pi. Nah, fase itu merupakan bagian dari panjang gelombang tersebut. Jadi, satu fase sama dengan 2pi. Sehingga misalkan setengah fase atau satu bukit saja itu berarti setengah fase. 1/3 fase, 1/4 fase, dan seterusnya. Jadi fase itu dapat juga bagian atau tahap-tahapnya. Setelah kita membahas fase gelombang, kita kemudian akan membahas mengenai sudut fase gelombang. Di dalam sudut fase gelombang ini tentunya ada fase, sehingga rumus pada sudut gelombang ini juga terdapat rumus atau persamaan fase gelombang. Nah, sudut fase gelombang merupakan sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Nah, persamaannya dapat kita tulis yaitu sudut fase gelombang sama dengan Kx, atau sudut fase gelombang sama dengan 2pi dikali fase. Atau bisa juga dengan sudut fase gelombang sama dengan 2pi dikali dalam kurung waktu dibagi periode ditambah X dibagi lambda. Sehingga dimisalkan saja jika gelombang dalam persamaan sinus atau sudut dimisalkan pada satu gelombang itu bersudut 360 derajat atau disebut juga dengan 2pi. Nah, yang berarti dari satu gelombang itu setengah gelombangnya adalah 180 derajat. Nah, atau bisa juga setengah dari 2pi adalah pi. Kemudian 1/4 gelombang tersebut yaitu 90 derajat yang berarti setengah pi. Nah, jadi itu yang dapat kita sebut dengan sudut fase gelombang. Setelah kita membahas mengenai sudut fase, kita sekarang membahas mengenai beda fase. Beda fase merupakan perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Bagaimana sih dengan beda fase tersebut? Yaitu di dalam video ini yaitu terdapat 2 buah titik tidak mempunyai fase sama dan 2 buah titik tidak mempunyai fase berlawanan. Selain yang ada pada video ini juga ada 2 beda fase lagi, yaitu mengenai 2 titik pada waktu yang sama dan 1 titik di waktu yang berlainan. Dari beda fase tersebut dapat dijelaskan bahwa mengenai 2 buah titik tidak mempunyai fase sama dan 2 buah titik tidak mempunyai fase berlawanan,
dapat didapatkan sebuah rumus, yaitu beda fase sama dengan delta X dibagi lambda atau delta X dibagi periode. Sedangkan untuk dua titik pada waktu yang sama, yaitu dapat dirumuskan dengan beda fase sama dengan fase B dikurangi fase A, yaitu sama dengan dalam kurung waktu dibagi dengan periode dikurangi XB dibagi lambda, dalam kurung dikurangi lagi karena ada dua titik, yaitu T sama dengan dibagi periode dikurangi XA dibagi lambda. Nah, karena ini dua titik pada waktu yang sama, berarti kan dua titik pada waktu yang sama, berarti yang periode dan waktu dapat kita buang, sehingga menghasilkan beda fase sama dengan delta X dibagi lambda. Kemudian untuk yang satu titik di waktu yang berlainan, yaitu satu titik ini berarti gelombang yang sama tapi pada waktu yang berlainan. Itu dapat dirumuskan dengan beda fase sama dengan fase T2 dikurangi fase T1. T di sini adalah waktu ya. Sama dengan dalam kurung T2 dibagi periode dikurangi X per lambda, dikurangi lagi karena ada dua titik. T2 dibagi periode dikurangi X per lambda. Nah, untuk X per lambda ini karena pada satu gelombang yang sama dapat kita buang, sehingga menghasilkan suatu rumus dari rumus tersebut, yaitu beda fase sama dengan delta T atau delta waktu dibagi dengan periode. Dimisalkan dalam satu gelombang, kemudian pada titik atau di titik 3/4 gelombang tersebut mempunyai 270 derajat, dan pada titik setengah gelombang tersebut sudutnya 180 derajat. Maka beda fasenya dapat kita cari dengan cara mengurangi titik tersebut, yaitu dengan 3/4 dikurangi 1/2, maka menghasilkan beda fase yaitu 1/4. Begitu. Kemudian di sini terdapat contoh mengenai gelombang, yaitu gelombang merambat dari sumber O melalui titik P. Simpangan getar gelombang di titik P memenuhi, yaitu Y sama dengan A sin 10pi dikali 2T dikurangi X per 20. Nah, semua besaran tersebut dalam satuan standar internasional. Kemudian tentukan yang pertama amplitude gelombang, yang B periode gelombang, yang C frekuensi gelombang, yang D panjang gelombang, dan yang E cepat rambat gelombang. Penyelesaiannya dapat kita lihat di dalam video ini, yaitu dengan menurunkan persamaan yang ada pada soal, yaitu Y sama dengan A sin 10pi dikali 2T dikurangi X per 20. Nah, disederhanakan lagi menjadi Y sama dengan A sin 2N dikali 10T dikurangi X per 4. Nah, dari penyertaan persamaan di atas ini, yaitu kembali lagi ke persamaan yang semula, yaitu Y sama dengan A sin 2pi dikali waktu per periode ditambah atau plus minus X per lambda. Jadi dapat diperoleh yang pertama amplitudenya adalah 0,02 meter. Kemudian untuk periodenya menggunakan rumus periode, yaitu sama dengan 1/10 diperoleh 0,1 sekon. Kemudian untuk frekuensinya menggunakan rumus, yaitu 1 dibagi periode, sehingga 1 dibagi 0,1 sama dengan 10 Hz. Kemudian untuk panjang gelombangnya yaitu 4 meter. Dapat kita lihat dari 4 meter dapat dari mana? Dari persamaan di atas, yaitu yang sudah disederhanakan ya, yang Y sama dengan A sin 2pi dikali 10T
dikurangi X per 4. Kan di situ terlihat dari persamaan semula itu X per lambda, jadi lambdanya adalah 4. Kemudian untuk cepat rambat gelombang menggunakan rumus V sama dengan lambda dikali frekuensi, sama dengan 4 dikali 10, yaitu 40 meter per sekon, gitu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gelombang stasioner. Gelombang stasioner merupakan gelombang yang terjadi ketika dua buah gelombang yang identik. Identik artinya cepat rambat, frekuensi, dan amplitudenya itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, kedua gelombang ini bertemu di satu titik sehingga menimbulkan gejala interferensi. Gelombangnya itu gelombang datang dan gelombang pantul. Dapat dilihat seperti pada gambar. Gelombang stasioner dibedakan menjadi dua, yakni gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung terikat merupakan gelombang yang dihasilkan oleh seutas tali, yang salah satu ujungnya diikatkan pada tiang, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Gelombang ini dibentuk oleh dua gelombang, yakni gelombang datang dan gelombang pantul. Pada gelombang ujung terikat terjadi pembalikan fase setengah pi, sehingga beda fasenya menjadi setengah pi. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa gelombang stasioner itu terbentuk dari dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Yang kemudian kedua gelombang ini akan bertemu di satu titik yang di sini disebut saja titik P. Jadi untuk persamaan simpangan di titik P itu memenuhi perpaduan dari kedua gelombang, di mana gelombang datang disebut Y1 dan gelombang pantul Y2. Maka di titik P memenuhi persamaan Y sama dengan 2A sin KX cos omega T. Y sama dengan AP cos omega T karena AP sama dengan 2A sin KX. Selanjutnya, untuk menentukan letak perut dari dinding pemantul pada ujung terikat, itu digunakan rumus XP sama dengan setengah lambda N, dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3 atau lebih dari 0 ya. Kemudian untuk menentukan letak simpul dari dinding pemantulnya itu dapat ditentukan menggunakan rumus XG sama dengan 1/4 lambda kali 2N plus 1 dengan N lebih dari 0 atau 0, 1, 2, dan 3. Yang kedua yaitu gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas ini juga terbentuk dari dua gelombang pada seutas tali, di mana bedanya dengan gelombang ujung terikat ini, salah satu ujung dari talinya itu dikaitkan pada sebuah cincin yang juga dapat bergerak bebas, sehingga pada gelombang jenis ini gelombang pantulnya tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulnya itu sama. Dengan demikian, beda fasenya itu sama dengan 0. Nah, pada gelombang stasioner ujung bebas ini terdapat titik simpul di ujung tetap. Ujung tetap itu ujung yang dikaitkan dengan cincin, dan titik perut di ujung bebas. Hasil dari pertemuan dua gelombang ini diperoleh persamaan simpangan di titik P, yakni YP sama dengan 2A cos KX sin omega T. Y sama dengan AP sin omega T karena AP sama dengan 2A cos X. Selanjutnya, untuk menentukan letak perut dari ujung bebasnya digunakan rumus setengah lambda N, di mana N lebih dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, yaitu digunakan XP sama dengan 1/4 lambda kali 2N plus 1 dengan N lebih dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah
contoh soal dari gelombang stasioner. Contohnya yaitu dua buah gelombang transversal masing-masing memiliki persamaan Y1 sama dengan 0,2 sin 4pi T min X per 4 dan Y2 sama dengan 0,2 sin 4pi T plus X per 4. X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Merambat berlawanan arah satu sama lain pada seutas tali dengan ujung bebas. Jadi ujungnya bebas ya. Tentukanlah letak simpul ketiga dan letak perut kedua. Tadi yang diketahui adalah Y1 dan Y2 dan ujungnya bebas. Maka menggunakan perumusan untuk persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Yang ditanyakan adalah letak simpul ketiga dan letak perut kedua. Maka substitusikan persamaan Y1 ke dalam persamaan umum gelombang stasioner ujung bebas, yaitu 2A cos pi X sin omega T menjadi 0,4 cos pi X sin 4 pi T. K sama dengan 2pi per lambda sama dengan pi, sehingga lambda sama dengan 0,5 meter. Untuk menentukan kedudukan simpulnya diperoleh dengan persamaan XS sama dengan 2N-1 lambda per 4, atau persamaan yang tadi di depan adalah 1/4 lambda 2N plus 1 sama saja. XS sama dengan 2 kali 3 karena tadi N-nya adalah 3, simpul ketiga, dikurangi 1. Kemudian lambda yang diperoleh adalah 0,5 per 4. Maka diperoleh letak simpul ketiganya ada pada posisi 1,25 meter. Kemudian untuk menentukan kedudukan perut keduanya diperoleh dengan persamaan XP sama dengan setengah lambda N, atau di sini pakainya N-1 kali lambda per 2. Jadi XP sama dengan 2-1 karena yang ditanyakan adalah letak perut kedua, jadi N-nya 2. -1, kemudian lambdanya adalah 0,5 meter per 2. Maka diperoleh XP sama dengan 0,5 meter. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.